anamnesis ya, ini sama-sama lihat buka penuntunnya, saya kira kalian sudah punya. Ya, semuanya jadi standar ya, begitu ya bertemu pasien, mengucapkan salam, kemudian pemeriksa berdiri atau jabat tangan itu hanya apa? Ya, supaya lebih formal pada pasien ya, bentuk penghargaan. Kemudian bagaimana mempersiapkan pasien duduk, ya, menjaga sambung rasa, bercerita. Jangan lupa sekarang kita punya prosedur yang selalu harus dilakukan adalah dengan menggunakan hand sanitizing ya, dengan sanitizer, dengan atau menggunakan sarung tangan, ya. Ya setiap sudah bersentuhan dengan pasien jangan lupa untuk melakukan itu. Nah, kemudian bagaimana menjaga suasana santai dan rileks, ya, adalah memberi tahu kepada pasien atau bersuara dengan jelas yang bisa didengarkan dengan baik oleh pasien. Ya. Kalau memungkinkan, ya, bukan kalau mungkin kan sebaiknya ketika bertanya pada pasien langsung menyebutkan namanya, ya. Misalnya nama pasiennya Imam, ya. Nah, ketika bertanya Pak Imam, bagaimana kabarnya, apa keluhannya, ya. Jadi kita tidak bertanya apa keluhan utamanya, ya. Tidak. Walaupun di sini menanyakan keluhan utama. Jadi bisa dalam bentuk apapun pertanyaan itu yang mengarahkan pada keluhan utama. Ya, misalnya, kenapa Bapak datang ke rumah sakit? Apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi jangan menanyakan apa keluhannya Bapak. Nanti dia bertanya tentang, oh ya, cicilan rumah saya belum lunas. Pusing, belum ada pembayaran. Itu kan termasuk keluhan juga. Jadi benar-benar apa yang sesuai dengan kapasitasnya kita. Jadi apa yang bisa saya bantu? Biasakan selalu bertanya dengan pertanyaan terbuka. Ya. Nah, kemudian cross check lagi kembali tentang identitasnya, ya. Namanya tadi ya dari awal siapa? Masuk, silahkan masuk. Namanya Pak Imam. Oke. Saya Ihsan. Ya, dokter yang bertugas sekarang. Silakan duduk Pak Imam. Contohnya. Oke, Pak Imam, apa yang bisa saya bantu? Ya, atau dari awal mau bertanya, Pak Imam benar? Pak Imam benar laki-laki? Bisa juga. Tidak usah tanya lagi jenis kelamin apa, sudah jelas datang laki-laki maka laki-laki. Ya. Kemudian umurnya, ya. Umurnya berapa? Anak-anak, itu masing-masing kan ada. Nanti kan ini juga mengarahkan kita pada anamnesis tentunya. Tinggal sendiri, tinggal bersama keluarga misalnya, itu termasuk jadi pengembangan daripada pertanyaan-pertanyaan kita ketika anamnesis. Ya, kemudian ketika kita masuk, ya tadi tanyakan kepada pasien apa yang membawanya datang ke hadapan kita. Itu. Jadi ya seperti tadi, jangan bertanya apa keluhannya, kenapa. Bisa jadi pertanyaannya hanya kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya mungkin iya dok. Saya ada nyeri ini pada persendian, ataukah nyeri pada tulang-tulang, ataukah nyeri pada leher, nyeri pada punggung, misalnya. Ya. Nah, ketika kita sudah dapatkan keluhan utama, maka kita akan berlanjut pada menggali keluhan utama itu. Sejak kapan Pak? Kadang juga pasien sudah jawab sendiri, sakit ini Pak, sudah 2 tahun. Tapi sejak kapan? Sudah 2 tahun. Oh iya. Nah, ketika kita bertanya tentang nyeri, ingat ya, kita bertanya tentang onset dan durasinya. Kapan mulai nyerinya, atau kapan munculnya, dan berapa lama nyeri itu bertahan. Ya, sejak kapan? Oh ya, nyeri terus-terus? Oh tidak, cuma saat berdiri saja, atau saat mau duduk saja. Atau nyeri terus-terus tuh. Tapi paling nyerinya itu saat malam hari, tidak bisa tidur. Sudah berapa lama nyeri seperti itu? Oh, dari 3 bulan lalu. Oh,
ya, habis jatuh, ya, maka kita cari lagi penyebabnya, ya. Nah, tanyakan ya, apa penyebab awal dari riwayatnya? Habis jatuh atau pernah jatuh? Tidak. Oke. Apa yang pernah Bapak rasakan selain ini? Ada demam kah? Ada apa? Ya. Oke. Nah, menyangkut ekstremitas, ya, perhatikan kita bertanya tentang fungsi, ya. Misalnya nyeri, ya, itu dirasakan, ya, apakah berhubungan misalnya ada kehilangan fungsi di daerah di distalnya, ya, misalnya, ya. Oke, nyeri, terus ada rasa kram-kram enggak di tangan? Ya, misalnya nyerinya di siku atau di pergelangan tangan. Apakah di jari-jarinya ada rasa kebas, rasa kurang rasa, ya, rasa tebal, ya, ataukah nyeri juga ikut nyeri juga dia punya jari-jari. Jadi kita harus tanyakan. Ataukah ada kelumpuhan atau ada kelemahan daripada otot di situ. Ya, jadi fungsinya berkurang ketika mengambil barang jatuh, misalnya. Jadi itu jadi bentuk pertanyaan. Nah, kemudian jika sudah selesai pada keluhan utama, ya, jadi keluhan utama tadi kalau misalnya nyeri, ya kita mencari onsetnya, kamu cari durasinya, cari gejala lain yang berhubungan tentunya. Kemudian kita gali penyakit-penyakit yang dulu pernah diderita oleh pasien. Pak, selain sakit nyeri sekarang ini, ada nggak sakit lain yang Bapak derita? Oh ada. Misalnya, saya sudah lama mengidap diabetes, sakit gula, ya sakit gula. Oh, atau saya sudah ada riwayat hipertensi, ya. Atau dulu saya pernah jatuh, sudah lama sekali, sempat diobati di tukang urut atau sudah sempat dioperasi atau apa, ya, gitu kira-kira. Nah, kenapa kita perlu melihat nyeri yang atau keluhan yang ada sekarang, apakah ada hubungan dengan penyakit-penyakit sebelumnya, ya? Jadi ada hubungan atau tidak? Nah, setelah itu kita coba menggali penyakit keluarga. Di keluarga Bapak ada enggak yang mengalami hal yang sama? Itu aja pertanyaan. Atau Pak, Bapak cuma sendiri menderita seperti ini di rumah? Oh, tidak. Adik saya juga. Oh, nah itu kan bisa ada kelainan bentuk. Oh, bisa jadi ada hubungan dengan herediter, ya, penyakit keturunan. Nah, keluarganya sama, bentuknya seperti ini? Oh, tidak. Atau dia bilang, oh tidak ada. Di generasi saya tidak ada. Coba ingat-ingat lagi, kakek, nenek. Oh, kakek saya ada yang kakinya pincang dari lahir. Oh iya. Atau dulu kakek saya sampai wafat sakit punggung terus, misalnya kalau memang nyeri punggung, ya. Jadi kita harus tanya, oh ya, tapi betul-betul harus kita gali. Oh ya, waktu itu sempat seperti apa gejala yang dialami kalau memang ingat Bapak? Ataukah di saudaranya seperti apa? Persis seperti ini ataukah hanya gejala yang sama? Ya, apa keluhannya saja yang sama? Itu harus digali. Ya. Nah, setelah itu kita menggali yang lain lagi. Bapak ada alergi? Ataukah ada penyakit lain yang berhubungan dengan yang Bapak makan, minum, ya, misalnya. Oke. Nah, setelah kita mengumpulkan semua informasi, ya, tentang nyeri, tentang ini, coba membuat sedikit resume, ya. Kita dengan teknik resume ini adalah untuk cek silang. Misalnya, oh Bapak, jadi Bapak tadi ada nyeri, ada sakit punggung sudah 2 tahun. Kalau berjalan bertambah nyerinya, duduknya ini. Ya benar ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian Bapak ada gula atau pernah jatuh setahun yang lalu. Ya. Jadi kemudian keluarga Bapak ada yang menderita hal yang sama misalnya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan ke pasien, ya. Nah, karena
tugas kalian hanya pada sampai anamnesis untuk di sini. Nah, sebenarnya setelah itu, oke Bapak, untuk memperjelas apa yang yang Bapak sampaikan tadi, saya harus melakukan pemeriksaan pada Bapak, pemeriksaan fisik, nah, misalnya, ya pemeriksaan fisik, nah, supaya saya makin menjelas atau mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang Bapak keluhkan sekarang. Setuju Bapak? Misalnya kalau kita mau berlanjut ke anamnesis. Tapi kalau di sini saja ya, khusus di sini ya cukup bahwa setelah melakukan resume ya sudah cukup. Itu sudah menjadi selesai melakukan anamnesis. Ya. Idealnya orang mau anamnesis itu tidak lama tapi harus detail. Ya. Kenapa? Kita harus memperhatikan waktu untuk pasien juga. Ya, dia menderita, sudah sakit, ditanya lama-lama lagi. Ya, jadi ya, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang ada pertanyaan enggak tentang anamnesis ini? Menyangkut muskuloskeletal, ya, contohnya misalnya patah, juga bisa, ya. Kalau misalnya untuk fraktur, mungkin pertanyaannya akan mengarah dokter akan menanyakan tentang bagaimana caranya dia jatuh. Atau ada riwayat trauma sebelumnya. Tinggal tanyakan. Bapak, saya dulu pernah jatuh. Bagaimana model jatuhnya, Pak? Jatuh terduduk, jatuh dari ketinggian, jatuh ke samping, ya bisa saja. Atau tangannya yang nyeri, jatuhnya bagaimana? Menumpuk tangan keduanya atau bagaimana? Ya, itu menjadi sumber informasinya kita. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Tapi dok, iya dok, jelas dok. Jelas sekali. Baiklah, kalau kalian sudah bilang, kalau satu orang bilang jelas, kan yang lain tidak berbicara, apa boleh buat? Waktu saya sampai jam berapa? Saya ke kelas. Tapi dok, sampai jam 2:45 dok. Saya cek dulu, nanti videonya tidak jalan. Mati. Ya. Saya mulai dulu dengan tulisan tulang belakang ya, karena tahu ini videonya tidak terbuka.
Baik, pemeriksaan tulang belakang. Ya, oke. Nah, setelah kita melakukan anamnesis pada pasien, kita akan berlanjut pada pemeriksaan fisik. Ya, kalau pengalaman di klinis, ketika kita sudah melakukan anamnesis dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik, harusnya 60% itu diagnosis sudah mengarah kemana, ya. 60%-nya sudah bisa menjadi informasi pemeriksaan fisik dan anamnesis adalah 60% daripada informasi yang kita butuhkan untuk menegakkan diagnosis. Jadi kalau bisa dibilang sudah ada diagnosis ketika itu selesai, ya. Nah, ketika selesai anamnesis, maka kita berlanjut pada pemeriksaan fisik, ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana menyampaikan ke pasien. Begitu kita sudah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan, mencoba memberikan informasi silang, ya. Jadi feedbacknya seperti apa umpan baliknya daripada pasien, ya, sesuai tidak dengan apa yang kita catat, sesuai dengan pasien yang berikan, kemudian kita catat, kemudian kita coba sampaikan lagi ke pasien kembali, maka kita pindah ke pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik itu kita mulai dengan pemeriksaan tulang belakang. Ya, walaupun sebenarnya kalau keluhannya misalnya pada ekstremitas bawah, maka ya langsung fokus ke ekstremitas bawah saja. Ataukah walaupun ekstremitas bawah saja. Nanti jika memang kita menemukan kelainan yang ada kaitannya dengan tulang belakang, baru kita kembali ke tulang belakang. Ya. Atau ada keluhan ekstremitas atas, ya ekstremitas atas saja kita lakukan pemeriksaan. Sama juga pemeriksaan tulang belakang, ketika keluhannya adalah tulang belakang, ya kita fokus ke tulang belakang dulu. Nanti ketika menemukan kelainan di masing-masing area itu yang berhubungan dengan area lain, baru kita periksa area lain. Ya, oke. Untuk pemeriksaan tulang belakang, ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kalian bisa menilai tulang belakang, kemudian memeriksa tulang belakang, otot dan sendi terkait, menemukan kelainan yang sering ditemukan pada pemeriksaan tulang belakang tentunya. Tidak perlu peralatan tambahan sebenarnya, ya walaupun kadang kita membutuhkan meteran, ya, tapi dengan tangan pun bisa kita melakukan penilaian. Teknik pemeriksaan fisik standar untuk muskuloskeletal. Kalau di tempat lain mungkin bisa sampai 4, maka di sini kita 3 saja. Inspeksi, palpasi, dan perkusi, ya, untuk teknik pemeriksaan fisiknya. Nah, kadang kita membutuhkan auskultasi, ada tempatnya juga kita menggunakan stetoskop. Ada. Nah, setelah melakukan inspeksi palpasi, ya, perkusi, inspeksi palpasi sebenarnya yang paling penting. Kemudian kita melakukan penilaian range of motion. Kenapa penting menilai range of motion atau ruang gerak sendi? Karena ini menyangkut fungsi sekali lagi. Ya, kenapa misalnya orang mengeluh nyeri karena mengganggu fungsi daripada tangannya? Kenapa dia mengeluh nyeri lutut? Karena dia mengganggu fungsi dari cara berjalannya. Ya. Nah. Oke. Mulai dengan inspeksi awal, ya, kita lihat posturnya pasien, tingginya, bahkan sampai kalau perlu pasien diminta untuk berjalan untuk melihat keseimbangan daripada tulang belakang. Ya. Nah, dilihat postur dari depan, ya, dari samping, dari belakang. Ya, kita harus perhatikan apa yang kelihatan di depan, keseimbangan bahu misalnya, ya. Kalau misalnya dia buka baju, lihat garis areola mama, ya, garis di antara mama putingnya, ya, ataukah kostanya seimbang atau tidak kiri dan kanan, ya. Jarak antara lengan dengan badan, ya, itu kita semua perhatikan, ya. Oke. Kemudian jelaskan masing-masing, sambil itu kita menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada pasien tentunya. Kemudian jangan lupa mencuci tangan karena kita akan melangkah pada palpasi, ya. Nah, pasien diminta untuk berdiri, ya, buka baju. Buka bajunya. Nah, di sinilah kita melihat postur dengan baik, ya. Berdiri membelakangi pemeriksa, artinya kita melihat dari belakang, ya.
Kalau pasien agak malu, maka disuruh dia menghadap ke tembok, baru kita melihat kiri kanan, ya. Tidak perlu melihat ke pemeriksanya. Nah, di sini kita lihat pertama balancing, ya, keseimbangan antara bahu, kedua bahu, dia sama atau tidak, ya. Kemudian lihat tonjolan-tonjolan yang ada, ya, termasuk lengan, ya, jaraknya antara lengan dengan badan. Ada enggak jarak seperti pada tangan kiri ini? Atau maaf, tangan kanan. Ya. Kemudian kita melihat tonjolan-tonjolan yang ada pada tulang belakang, terutama pada cervical 7 dan thoracal 1. Ya. Kenapa? Itu adalah vertebra yang memiliki proses spinosum paling panjang, jadi yang paling kentara memang harusnya, ya, langsung bisa kelihatan. Oh, ini areanya. Kemudian lihat otot-otot paravertebra. Paravertebra, ya, otot-otot di sampingnya ini. Ada atrofi atau tidak ada kekencilan, ataukah justru membesar, ya? Kemungkinan kalau membesar berarti dia spastik. Lihat iliaknya, ya, iliakanya, ya. Nah, ini kan kita bisa melihat tonjolan pada iliaka di pinggang, ya. Pada orang kurus kelihatan sekali, orang gemuk agak susah, tertutup sama lipatan lemak. Kemudian juga melihat posterior superior iliaca processus, ya. Dari spina iliaca, ya, posterior superior, ya, jadi di belakang. Itu menjadi marker, ya, jadi tanda untuk lumbal 4 dan 5. Jadi itu walaupun tidak kelihatan, nah, kita lihat tingginya daripada posterior superior daripada spina iliaca, ya. Posterior superior spina iliaca posterior superior. Nah, ini kok terbalik-balik mengartikan. Ya. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat nama istilahnya skin dimple. Skin dimple itu adalah lipatan kulit, ya. Lipatan kulit. Jadi bisa dilihat, maka walaupun orang gemuk, itu juga bisa kelihatan sebenarnya dia punya batas-batas tulang belakang. Nah, kemudian dari samping kita melihat kurvatur daripada tulang belakang. Yang perlu diingat, ada yang lordosis, ada yang kyphosis. Ya. Lordosis dia melengkung ke belakang, ya, jadi dia belakang puncaknya di depan berarti melengkung ke depan. Ya, melengkung ke belakang. Maaf, ini selalu tak balik-balik juga. Nah, untuk thoracal dia akan membungkuk, ya, kelihatan seperti membungkuk, ya. Kemudian di lumbal dia akan lordosis, kemudian di sakrum kembali dia menjadi kyphosis, ya. Itu diperhatikan. Ada enggak tonjolan tambahan? Adakah kurvatur yang hilang? Ya, kurvanya yang hilang. Nah, lordosis misalnya pada lumbal jadi lurus, kok tegak sekali nih orang, atau di thoracal kok bungkuk sekali. Nah, ini yang harus menjadi perhatian nantinya. Oke. Nah, kemudian kita palpasi, ya, palpasi meraba-raba. Sekali lagi meraba pasien, minta izin dulu Pak, saya akan pegang. Ibunya kalau ada nyeri, mohon Bapak beritahu ke saya. Ya. Nah, sebenarnya ini hanya untuk konfirmasi, tapi paling penting adalah ketika kita melakukan pemeriksaan palpasi, ya, ataukah melakukan beberapa pemeriksaan yang sifatnya provokatif, bisa menyebabkan nyeri, maka perhatikan ke mimik pasien, wajahnya. Ya. Nyeri itu kadang tidak disampaikan orang, tapi wajahnya akan berubah jika ada nyeri. Ya, jadi kalau kadang kita, Pak, kalau sakit bilang ya. Kadang sudah sakit dia tidak bilang-bilang. Ya, tidak bilang-bilang. Jadi yang kita perhatikan adalah wajah. Nah, maka pemeriksa waktu melakukan palpasi itu harus melihat wajah. Ya, nah, walaupun kita di belakang, setidaknya kita ada di sampingnya, ya. Memegang di belakang kan tidak harus melihat apa yang kita pegang. Ya, kita justru melihat ke wajah pasien.
Ya. Maka kita palpasi otot-otot paravertebra dulu, ya, mengeras ataukah lembut. Ya, kata sudah diinspeksi, oh ada yang membesar ini, ya. Nah, kita pegang apakah itu tanda-tanda spastik atau tidak, ya, tanda-tanda spasme, ataukah justru ada nyeri otot. Kadang malah kita pegang, pasien merasa nyaman. Kenapa? Ya, terjadi relaksasi. Ya, kemudian kita raba prosesus spinosum, ya, prosesus spinosus dari servikal sampai ke lumbal. Ya, dari atas kita raba pelan-pelan sampai ke bawah. Apa yang kita cari di situ? Adanya kemungkinan step deformity pada fraktur vertebra, korpus vertebra, ya ada istilahnya step off, ya, jadi seperti tangga. Tadinya kalau kalian raba-raba sendiri tulang belakang itu dia membentuk sebenarnya kurva yang bagus, ya, sangat-sangat detail, ya, sangat-sangat itu sempurna, itu dia punya curve, ya. Nah, cuma pada satu titik ada yang terlalu menonjol, ada yang kadang lari ke dalam, masuk ke dalam, ya. Nah, inilah istilahnya step deformity, ya. Nah, kalau terlalu menonjol biasanya kita istilahkan sebagai gibus, ya. Gibus ini kalau didefinisikan sebagai hyperkyphotic deformity, ya. Dia deformitas yang sangat kifosis, ya, berlebihan kifosisnya. Jadi membungkuknya. Kenapa bisa? Karena terjadi kolaps, ya, terjadi kerusakan atau hancur dia punya vertebral body ataukah korpus vertebra. Ya, hilang satu, makanya vertebra yang lain saling memepet. Cuma sayangnya di anterior. Jadi bagian belakang akan kelihatan lebih tajam, ya, proses spinosum. Ya. Nah, demikian juga di bagian lumbal. Kalau kita memegang, ya, tadi kan yang paling bisa kita raba adalah cervical 7, dia yang paling tajam, paling menonjol, dia punya processus spinosum. Ya, begitu kita turun itu agak susah. Ini torakal berapa. Tapi sebenarnya bisa dihitung turun berapa, ya, turun berapa. Nah, untuk di daerah lumbal biasanya kalau misalnya nyerinya tulang belakang bawah, tulang, ya, nyeri back, ya, low back pain, maka kita bisa mengambil iliak, ya, os iliak, terutama di spina iliaca posterior superior, ya. Nah, itu menonjol sekali di belakang. Nah, itu sejajar dengan prosesus spinosum lumbal 4, ya. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk menghitung lagi ke atas ataukah menghitung ke bawah. Oh, ini setinggi ini pasti kita bawah. Oh, ini berarti lumbal 5 ataukah sakrum 1. Ya. Ataukah bisa melihat lipatan kulitnya saja. Bisa saja. Nah, ketukan bisa kita lakukan, tapi lembut, pelan-pelan saja, ya, dengan punggung dengan tangan pelan-pelan, ya, tidak usah keras-keras, apalagi sampai pakai hammer, jangan, ya. Sisi ini saja, kepalan tangan saja, pelan-pelan saja. Pasien merasa nyeri atau tidak, terutama untuk di daerah pinggang, ya, biasanya kita untuk membedakan apakah nyeri pinggangnya ini dari intraabdominal kah ataukah dari tulang belakang, ya. Ketuk saja punggungnya dengan daerah sampingnya, ya, di pinggangnya. Nah, setelah itu kita memeriksa range of motion. Ya, ini sedikit hafalan. Yang mana fleksi, mana ekstensi, mana hyperextension, ya. Kemudian mana rotasi, mana lateral shift. Pemeriksaan ROM ini kita lakukan 2, aktif dan pasif. Ya, untuk di tangan, di kaki juga sama. Aktif maksudnya pasien diminta untuk menggerakkan sendiri. Ya. Terus pemeriksaannya bagaimana? Memerintah boleh, ya, tapi lebih bagus mencontohkan. Kenapa? Banyak orang yang tidak paham. Misalnya, Pak tunduk, ya cuma tunduk.
Kalau kita mau sampai di dagu misalnya. Atau mengadah ke atas. Oh, dia tidak tahu apa itu mengadah. Nah, padahal dia orang Bugis misalnya. Oh sudah cengak. Oke, itu loh. Misalnya ke atas. Ya. Ataukah apalagi kalau mau tanya, Pak, coba fleksikan lehernya. Paham di mana dia tentang fleksi. Atau ekstensi, Pak. Ya, dia paham. Jadi itu. Ataukah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, maka kalau ini mending sebenarnya pemeriksa yang memberikan contoh. Seperti itu ya. Kemudian ada pemeriksaan yang pasif. Nah, setelah melakukan pemeriksaan aktif tadi, ya, nah, biasanya ada keterbatasan. Nah, kita misalnya tahunya normalnya ini bisa dagu ini bisa menyentuh dada. Cuma ini kok terhambat. Nah, di sini kita butuh pemeriksaan pasif. Dengan cara apa? Dengan tangan bantu dorong. Nah, ya, kalau masih bisa sampai, ya berarti sebenarnya hambatannya ada di penggeraknya. Nah, dia tidak mampu menggerakkan maksimal. Nah, ya, penggeraknya apa? Otot tentunya, ya, ataukah ligamen yang memendek, ya. Jadi soft tisunya, ya, jaringan lunaknya. Kalau aktif dan pasifnya sama, ini sudah terhambat dia punya leher, kita tekan-tekan tidak bisa Pak, sakit tidak bisa. Ya sudah, berarti problem bisa kita pikirkan problemnya atau masalahnya ada pada hard tisunya ataukah pada tulang dan atau kalau tidak di intersendinya yang mengalami kekakuan. Ya. Jadi itu kenapa kita harus periksa aktif dan pasif untuk membedakan itu. Ini hanya hafalan, nanti kalian baca di penuntun gerakan fleksi dan seterusnya ya. Nanti ada video. Nah, pada torakal ya dan lumbal ini gerakannya ya. Bisa fleksi ya. Kita suruh dia ruku, misalnya ruku Pak, gantung tangan, sentuh lantai. Nah, itu lebih gampang tuh, sentuh lantai dengan tangan. Ya, kita bisa menilai itu. Kemudian gerakan ekstensi, tegak lagi kembali. Kemudian ada lateral flexion atau bending. Ya, nah, cukup minta ke pasien coba sentuh lutut dengan tangan yang kanan misalnya, sentuh lutut kanan dengan tangan kanan, dorong sampai sejauh mana dia bisa bergerak. Ya, sama dengan tangan kiri juga biar bending ke kiri. Ya. Nah, untuk di daerah torakal dan lumbal ini juga ada gerakan rotasi nanti ya. Pasien disuruh menghadap ke kiri dengan kaki tetap tidak berubah posisi atau ke dalam posisi duduk lebih bagus lagi di tempat tidur, dia menghadap ke kiri, menghadap ke kanan. Nah, ini kira-kira pemeriksaan untuk ini. Nanti ada versinya kita, sementara diedit oleh tim produksi ya. Sebentar kita, tapi kurang lebih seperti ini. Nanti yang akan muncul di e-learning adalah video dari kita ya. Kembalinya gimana? Just gonna have a feel of your spine now. Let me know if there's any pain. Is there any pain there, Simon? No. Let's go to the other side.
you touch your chin to your chest, please. Okay. You look to the ceiling, please. You look to your left. And you look to your right. Could you bring your left ear to your shoulder now, please? Great. Can you bring your right ear to your shoulder? Thanks. Keeping your legs straight, Simon. Could you touch your toes? Thank you. And now can you toe back as far as you go? Great. Baik. Saya ulangi sekali lagi videonya. Oke, ambil ini. Jadi kalian perhatikan bahwa dia sempat kembali menanyakan pasien, kemudian mengkonfirmasi kembali keluhannya, ya. Dan memberitahu tujuan daripada pemeriksaan apa yang harus kita periksa, ya. Ya. Kemudian dari ini perhatikan kepala, posisi kepalanya di tengah atau miring, ya. Bahunya kiri kanan diperhatikan, ya. Perhatikan kurvanya, ya, cervical lordosis, facialnya kyphosis, dan lumbarnya lordosis, ya. Kemudian perhatikan ke dari belakang, kita lihat ada enggak yang membengkok dia punya tulang belakang, ya. Apakah ada rambut, biasanya ada di belakang juga untuk spina bifida, hati-hati. Nah, ini kita lakukan palpasi, meraba dari processus spinosum dari atas sampai ke bawah. Lihat, dia memperhatikan wajah, bukan memperhatikan apa yang dia pegang, ya. Oke. Termasuk otot-otot paravertebralis ini sekarang, ya. Leher,
kemudian di daerah torakal, kemudian turun sampai ke lumbal. Ya, ini. Nah, ini pemeriksaan range of motion atau ruang gerak sendi vertikal, diminta untuk menyentuhkan dagunya ke dada, kemudian melihat ke atas, mata ke kiri, kanan, kemudian telinga menyentuh bahu, ya, kiri dan kanan. Nah, ini untuk daerah lumbal dan torakal kita minta pasien menyentuh jari kakinya, ya. Nah, ini juga untuk ekstensi. Nah, ini untuk pemeriksaan lateral. Ya, dia menyentuh betisnya, ya, kiri dan kanan. Ini sober test untuk melihat gerakan daripada tulang lumbal terutama, ada kekakuan atau tidak. Biasanya kita marker, ya, titiknya di lumbal 4, ya. Kemudian ke bawah ke 5 cm, di atas 10 cm. Nah, kemudian pasien diminta untuk menyentuh ujung jari kakinya. Nah, sekalian kita periksa. Ini akan harusnya meningkat 2 kali lipat semua ukurannya. Ya. Nah, ketika pasien berdiri, semua itu diselesaikan. Apa pemeriksaan yang berdiri, selesaikan pasien waktu berdiri. Ya, ketika mau periksa duduk, periksa semua yang duduk. Ya, dalam posisi duduk. Kenapa? Nanti pasien capek malah berdiri, habis berdiri duduk lagi, duduk berdiri lagi. Oh iya Pak, saya lupa yang ini apa? Ya, itu. Ya, jadi satu kali periksa pasien sambil berdiri pasiennya, ya periksa saat berdiri. Ketika dia duduk, ya duduk. Ketika nanti dia butuh baring, ya baring. Baringnya terlentang, ataukah baringnya terlungkup, ya, supine ataukah prone. Nah, itu satu kali. Ya. Oke. Ini pemeriksaan untuk rotasional, ya, kiri kanan. Ini tes strike leg test, ya. Untuk ada nyeri dari sciatic nerve. Diangkat naik kira-kira 40 derajat, kemudian ditekan. Kalau ada nyeri, sekali lagi perhatikan wajah. Ya. Tuh. Ya. Nah, ini untuk femoral nerve, ya. Ada nyeri pada femoral nerve, maka kita pasien untuk diminta untuk telungkup, ya, prone. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Silakan. Pada pertanyaan pemeriksaannya. Untuk muskuloskeletal memang lumayan banyak, ya, pemeriksaan. Terutama untuk ekstremitas bawah itu banyak tes-tesnya. Jadi memang harus dihafal, harus dipahami juga dengan baik, ya, agar kita bisa menghasilkan pemeriksaan yang optimal. Ya. Ini saya coba kok video saya nggak bisa jalan deh. Aduh. Baik.
Saya lanjut ke ekstremitas superior. Ya. Cuma sayang ini videonya tidak berfungsi. Nanti saya coba ya. Mudah-mudahan di e-learning bisa lebih bagus. Coba ternyata tidak mau dia. Sebentar ya. Dan sudah bisa berfungsi. Oke. Alhamdulillah. Sepertinya doa saat hujan terkabul. Insyaallah. Baik. Saya lanjutkan. Sudah bisa. Nah, untuk shoulder ya atau bahu, kita minta pasien untuk berdiri ya dari awal. Sama kita perkenalkan diri ya. Saya anggap sudah satu rangkaian saja. Kita periksa inspeksi skapula, otot-otot dan otot-otot sekitarnya, bahu juga ya, terutama perhatikan adanya siatis atau tidak, ada pembengkakan, ya, deformitas, adakah atrofi otot, atau posisi yang abnormal. Lihat adanya pembengkakan pada daerah sendi, ya, ada udem atau tidak. Kemudian bagaimana otot-otot deltoidnya, warna kulitnya, termasuk juga tulang-tulang yang kebetulan menonjol, nah, itu menjadi catatan. Kemudian kita palpasi ya, palpasi dari belakang, kita raba, ada nyeri atau tidak, ya. Terutama kita mengikuti skapula, ya. Kita tekan daerah-daerah tonjolan-tonjolan yang ada di skapula, akromion, ya, clavicular, ya. Kemudian proses spinosus daripada skapula, ya. Kemudian
tekan akromion ke arah medial boleh ya, tekan ke dalam ataukah tekan ke bawah. Ternyata ada nyeri atau tidak. Oke dok, maaf dok, tidak ada screen kan dok? Oh, enggak muncul ya? Sorry. Ada ya dok. Oh, sorry. Saya lupa. Ya, sorry. Ya, jadi nah, kita tekan akromion ya, nanti lebih jelas di video. Oke, saya lanjut saja. Kemudian di di anterior ya. Jadi tadi kita memulai pemeriksaan itu dari belakang, kemudian di anterior kita periksa lagi ya di sternoclavicular joint ya. Ada tonjolan atau ada nyeri kah ya. Kemudian telusuri klavikulanya ke lateral dengan jari ya, dipalpasi. Ada otot-otot yang melekat di situ, kita raba ada nyeri atau tidak. Ya. Nah, kadang kita harus memutar lengan bawah, ya, itu agak eksternal rotasi ya. Jadi kayak kita dorong ke samping untuk menilai otot-otot bagian dalam sini, ya, menilai otot-otot pectoralis ya. Nah, bagaimana range of motion-nya? Range of motion untuk shoulder itu lumayan jauh, banyak ya. Ada gerakan fleksi, ada ekstensi, ada abduction, ya, abduksi, ada adduksi, ada rotasi internal, ada rotasi eksternal. Nah, ini adduksi dan abduksi. Adduksi itu adalah mengarah pada sumbu tubuh, sumbu badan, ya, ke tengah. Sedangkan abduction, abduksi itu menjauhi, ya. Nah, itu bisa sampai untuk adduksi ini bisa sampai 45 derajat, ya, bisa juga dengan abduksi lebih jauh lagi, bisa sampai 180 derajat. Ya, ada fleksi itu gerakan ke depan, ya, fleksi, sedangkan ekstensi ke belakang. Ada rotasi eksternal, ada rotasi internal, ya. Nah, untuk pemeriksaan rotasi internal biasanya ya pasien diminta untuk menyentuh skapula, ya. Jadi didorong tangannya di belakang, ya. Nah, biasanya harus bisa menyentuh, dia punya minimal ujung bawah daripada skapula, ya. Jadi annulus inferior daripada skapula. Kemudian cara lain lagi nanti ada ya dengan menyentuhkan sebenarnya kedua tangan di belakang, ya, disentuhkan baik kiri atau kanan, ya, yang mana terbatas. Oke. Ada manuver crossover test namanya seperti ini, ya. Pasien diminta untuk menyeberangkan tangan, ya. Nah, misalnya kalau ada udem, ada nyeri pada bahu, ya kita minta seperti ini, dorong, ya, sambil kita dorong. Nah, kalau dorong begini ada nyeri, berarti persendiannya, terutama di acromioclavicularnya itu mengalami peradangan ataukah mengalami disrupsi atau ya jadi terlepas. Ada juga Apley scratch test, ya. Apley scratch test tadi yang saya sebut, ya, menyentuhkan kedua tangan seperti ini di belakang, di punggung, ya. Ada yang terbatas, ya. Oke. Ada knee impingement test, ya. Pasien disuruh mengangkat ke atas 70-90 derajat, kemudian diminta untuk pemeriksa akan menahan tangannya di bawah. Pasien akan tekan turun, ya. Kalau dia merasa nyeri, ya itu positif, ya, biasanya untuk supraspinatus tendon, ya. Ada juga Hawkins impingement test, ya. Nah, jadi ini tes jepitan, ya, memprovokasi tendon-tendon yang ada di bahu. Jadi kita mengangkat bahunya, ya, fleksi sekitar 90 derajat, kemudian diinternal rotasikan, ya. Oke. Ya. Nah, ketika kita tekan begini, pasien akan merasa nyeri, ya. Ada juga supraspinatus strength test, ya. Pasien diminta untuk memfleksikan shoulder 90 derajat, ya, lurus seperti ini.
Kemudian pemeriksa memegang tangannya dari dalam, ya. Nah, kemudian pasien diminta untuk menahan tekanan dari pasien karena pemeriksa harus menekan turun, ya. Jadi menahan seperti ini, ya. Itu untuk memeriksa supraspinatus. Untuk infraspinatus, ya, karena dia otot internal rotator, ya, maka dipaksa untuk internal rotasi. Fleksi 90 di samping bahu, kemudian pasien menekan masuk. Pemeriksa menahan, jangan sampai pemeriksa menahan tekanan tangannya pasien, ya. Jadi melawan itu. Di sini nanti tekanan infraspinatus yang kita tes apakah ada nyeri atau tidak. Ya. Untuk tambahan lain untuk forearm, biasanya untuk memeriksa bicep brachi, ya. Apakah ada nyeri waktu melakukan fleksi supinasi dan pronasi, ya. Ada juga drop arm test. Jadi pasien diminta untuk membentangkan tangannya, ya, kiri kanan, diangkat naik, kemudian perlahan-lahan dia berapa lama dia bisa tahan. Ya, turun. Nah, di mana ada nyeri di situ kelainan, ya. Nah, ini range antara 60 sampai 120 ini, jika ada nyeri, maka sumbernya adalah di daerah subakromial, ya. Ya, jadi bentang, turun. Nah, ini pemeriksaan sederhananya. Dan bisa terlihat videonya.
Tabe dok, unmute ke dok, tabe dok. Mute. Oke. Jadi kita raba ya. Oke, maaf. Saya mulai dari awal kalau begitu. Baru lihat. Ya, tangan, sorry. Ya, ini mengambil inform consent dengan baik pada pasien, sehingga pasiennya sudah setuju. Ya, oke. Lanjut. Jelas memberitahukan pada pasien apa yang akan kita lakukan. Jika pasien setuju, maka kita lanjut. Kalau tidak setuju, ya apa boleh buat. Cukup sampai di situ. Perhatikan dari depan, dari samping, ya, dari belakang. Ya. Kemudian minta pasien untuk menekan tembok, ya, agar tampak adanya winging daripada skapula. Biasanya skapula akan kelihatan seperti sayap terdorong ke belakang. Nah, itu tanda-tanda tidak normal. Ada kelemahan pada otot-otot penggerak skapulanya, kalau gitu, ya. Karena skapula sebenarnya adalah tulang yang melayang, ya. Jadi dia tidak terfiksasi ke tubuh secara langsung. Dia itu skapula itu terfiksasinya pada klavikula. Jadi yang satu-satunya tulang yang melayang, benar-benar melayang di tubuh kita. Ya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan dari belakang, kita tekan, ya, lakukan palpasi mulai dari klavikula, ya. Ya, ini sternoclavicular joint kita raba, ya, raba klavikulanya, ada nyeri atau tidak. Orang fraktur klavikula bisa diraba di situ. Raba akromion, ya, korakoidnya, proses korakoidea, ya. Kemudian akromion ada nyeri atau tidak, ya, diperiksa massa otot, ya. Kemudian tuberkulus mayor dan minor, ya, periksa. Kemudian menghadap ke belakang, ya, periksa spina skapulanya, ya, periksa skapula dengan baik, tepi-tepinya dan massa ototnya ada nyeri atau tidak. Kemudian romnya, ya. Oke. Nah, ini salah satu teknik memeriksa abduksi dengan eksternal rotasi, ya. Itu hanya salah satu teknik. Nah, ini juga teknik untuk memeriksa internal rotasi, ya. Dua tangannya ditaruh di belakang. Ini fleksi, ya, sampai 180 derajat bisa. Kemudian ekstensi ke belakang. Ini abduksi, ya. Kemudian aduksi, ya, crossing, ya. Ini juga teknik untuk memeriksa eksternal rotasi dan internal rotasi. Ya. Siku dirapatkan pada pinggang. Ini secara pasif, secara aktif untuk menilai pergerakan dari skapula. Ya, skapula akan bergerak ketika fleksi atau abduksi melebihi dari 100 derajat. Ya, ini pemeriksaan pasif, tensi, fleksi, ya, abduksi, reduksi, eksternal rotasi dan internal rotasi. Hentikan tes, ya. Ya. Ini tadi untuk tes impingement. Nah, ini ditekan turun. Dia ada nyeri atau tidak. Untuk tahu ada supraspinatus, ya. Jadi dari samping tekan depan, kemudian tekan turun.
Ini drop hand test ya, drop arm ya. Eksternal rotasi apa ya, lawan untuk infraspinatus. Nah, itu gerakan internal rotasi itu subscapularis. Ya, itu kira-kira gambarannya dengan kunci tangan. Ya, oke. Ini melakukan resuma. Oke. Saya cepat sedikit ya. Nah, setelah bahu, kita turun pada siku dengan bawah. Jadi untuk siku biasanya kita periksa itu dalam posisi fleksi dia 70 derajat. Di situ bisa kita menilai epicondylus lateral ya, epicondylus lateral, epicondylus medial dan olecranon. Ya, kalau kita perhatikan akan membentuk sudut segitiga sama kaki. Ya. Dan dilihat ada enggak nodul atau pembengkakan di situ. Ya, seperti ini kira-kira. Sorry. Ya. Nah, kemudian dipalpasi ya. Nah, itu diraba semuanya ya, tonjolan-tonjolannya waktu depronasi ya, supinasi kita raba semua. Oke. Nah, untuk range of motion daripada siku ada fleksi dan ekstensi ya. Ada gerakan pronasi, ada supinasi, tapi itu sebenarnya bukan siku murni ya, ada gerakan daripada forearm atau juga antebrachi. Antebrachi punya sendi sendiri ya. Nah, ini yang bisa bergerak. Ya. Fleksinya bisa sampai 140 derajat, ekstensi bisa sampai 0, bahkan ada -5. Ya. Pada orang yang perempuan biasanya -5, dia lebih lentur, dia punya gerakan sendi. Kemudian ada gerakan supinasi, ya, supinasi biasanya kita pakai telunjuk ini jadi patokan, atau kalau enggak pasien pegang pulpen atau sesuatu yang keras ya, yang lurus. Jadi kita putar, nah ini supinasi, putar ini pronasi, ya. Hi, my name's Adam. I'm the doctor. Can I check your name? Great. What's your date of birth? Brilliant. What I've come to do today, Amanda, is do an elbow examination. That'll be okay. Ya, perhatikan ada istilahnya carrying angle. Saya langsung jelaskan saya. Carrying angle adalah sudut mengangkat ya. Jadi antara antebrachi dan brachi akan membentuk sudut di siku ya, kira-kira 5 sampai 15 derajat. Oke. Ya, dari samping sama ya, belakang. Kita perhatikan semuanya. Ada enggak kelainan kita temukan, udem, ada eritem, kulit kemerahan. Kemudian dirasakan ada enggak suhu ya, ataukah dia lebih hangat dari sekitar ataukah lebih dingin dari sekitarnya. Ya, ini meraba epicondylnya, lateral, medial sekarang, meraba olecranon dan medial epicondyle. Nah, kita bandingkan kiri dan kanan. Ya, dengan posisi fleksi begini kita bisa meraba bicep ya, tendonnya. Ini romnya, untuk motionnya. Kemudian ini rotasi sekitar 85 derajat, supination sekitar. Nah, ini spesial tesnya. Ya. Untuk tahu ada medial epicondylitis, dia akan putar, kemudian kita tahan, ya, menahan, jangan untuk pronasi, ya, nah, akan nyeri di medial epicondyle.
Kalau ngetes lateral epicondylitis, maka kita menahan di bagian punggung daripada tangan, ya. Jadi dia akan mencoba untuk memutar, ya, memutar keluar dalam posisi supinasi. Kita lawan. Nah, jadi pasien akan berkuat otot-otot ekstensornya, ya, maka akan mengalami nyeri di epikondil lateral kalau dia mengalami epicondylitis lateral. Ya. Oke. Saya lanjut. Nah, untuk di pergelangan tangan dan tangan ini lumayan banyak juga. Yang kita inspeksi adalah kondisi tangan tentunya secara umum, ya. Kemudian perhatikan otot-otot, ya, terutama di otot-otot tenar, otot-otot hipotenar, ya. Kemudian interosseusnya, ya. Nah, karena di situ gampang kelihatan ada atrofi atau tidak, ya. Kalau misalnya terlalu cekung, oh ini ataukah mengecil, ya, rata, ya, ini rata kelihatan tidak membuncit seperti tangan normal, ya, karena ada atrofi maka dia akan kelihatan rata, ya. Jadi itu diobservasi dengan baik. Termasuk juga jari-jari, ya, dia harus bisa membuka dengan baik atau dalam posisi istirahat, ya. Ini namanya resting position. Ya, ada kasketnya, kasket, ya. Jadi ada bentuk yang normal seperti ini, ya. Bahkan ya, semua harus mengarah ke tubuh, ya. Jadi kasketnya seperti ini kira-kira. Ya. Kemudian pergelangan tangan ini kita palpasi, ya. Kemudian raba, ada styloid radialis, ya, yang menonjol, ada styloid ulnaris, ya, menonjol di pergelangan tangan. Ada anatomical snuff box, ya, ada kotak di sini dibentuk oleh tendo, ya, extensor pollicis longus dengan abductor pollicis brevis, ya. Di situ ada kotak, biasanya itu kelihatan, kecuali memang ada udem, ya, ada cairan di dalam menumpuk, maka itu tidak tampak. Ya. Kemudian perhatikan kita raba pada otot-otot, masanya ada atau tidak. Range of motion. Nah, untuk jari dan tangan, ya, dari tangan kita, ya, tangan, hand itu batasnya adalah di pergelangan tangan. Di sini adalah lengan, ya. Jadi jangan bilang tangan maka dari bahu sampai ujung jari itu adalah tangan, ya. Tidak. Kita sebut tangan, mulai sekarang tangan adalah tangan, hand, ya. Jari, tangan, lengan bawah, lengan atas, ya. Itu harus jadi perhatian, ya. Harus jadi benar-benar tahu definisinya yang mana sih tangan. Nah, khusus di tangan ada gerakan fleksi ekstensi, ya, di pergelangan tangan, di wrist. Nah, ada gerakan aduksi dan abduksi, ya, aduksi abduksi, ya, ada seperti ini. Kemudian ada gerakan deviasi. Nah, deviasi itu mengikut pada tulang karena kita tidak punya di ekstremitas atas itu agak sulit untuk membuat definisi medial dan lateral. Ya, kecuali di humerus memang ada lateral, tapi kalau di antebrachi ke bawah itu susah. Kenapa? Dia bisa berputar. Nah, kalau berputar begini yang mana medial mana lateral? Kalau putar begini mana medial mana lateral? Maka pilihannya adalah sisi ulna ataukah sisi radial. Nah, deviasi ke ulna ataukah deviasi ke radial, ya. Nah, itu. Ya, jadi ini sisi radial, ini sisi ulna, ya, sama. Ulna, sisi lateral. Kita tidak sebut ini medial, ini lateral. Ya. Ini perhatikan gerakan-gerakan tangan, ya. Jari-jari itu harus bisa difleksikan full, bisa menggenggam pasien terutama. Ya. Ini opposition, ya, gerakan-gerakan oposisi harus bisa saling bersentuhan, ya, sentuhan dari tangan. Nah, kadang kita butuh
melakukan pemeriksaan khusus disebut sebagai tinal test, tinal sign ya. Jadi kita ketuk di daerah-daerah tertentu. Ya, di sini ya, untuk daerah retinaculum ada nervus medianus, kita ketuk di sini. Ataukah di siku juga bisa. Di atas juga bisa, di mana? Di bahu kita, di supraspinatus ataukah supraclavicularis ya. Itu bisa kita ketuk. Biasanya ada rangsangan seperti kesetrum bagi pasien. Dia akan sensasi kesetrum. Nah, ini kita sebut sebagai tinal sign. Ya. Ada juga Pallen sign ya, atau Pallen test. Pasien diminta untuk mengarahkan tangannya ke bawah. Ya, ditahan sampai di antara 30 sampai 60 detik. Ya. Kenapa kita mau membuat nervus medianus itu tercekik? Dia sakit atau tidak selama fase itu 30 menit ya, 30 detik maaf. Ada juga Froment test ya, tes jepit kertas ya, ditahan. Ini untuk tes nervus ulnaris. Ambil kertas, dijepit, tahan. Positif kalau dia melengkung seperti pada gambar ini. Ya, ini kita sebut sebagai positif. Kenapa? Saat posisi begini bukan lagi aduktor polisis yang bekerja ya. Ada aduktor polisis di sini yang dipersarafkan oleh nervus ulnaris. Jadi dia hipotenar, otot tenar tapi dipersarafkan oleh nervus ulnaris. Ya, ketika dia tidak kuat menjepit kertas, maka kompensasinya apa? Ya, ini ibu jari akan memfleksi, ya. Otot apa yang bekerja di situ? Flexor pollicis longus, ya, yang bekerja untuk menahan kertasnya. Ya, bukan aduktor. Maka di situ kita sebut positif, ya, artinya ada kelemahan. Oke. Ya. Okay, great. So I'd like to examine your hands today. It's going to involve me looking and feeling and moving your hands. I'm going to place them on a pillow and go from there. Okay, I'm going to start just by dilihat ya, diinspeksi ada scar, ada deformitas kah, adakah perubahan pada kuku ataukah ada otot-otot yang mengecil. Sama ketika dari anterior ya, dari polar. Maaf, di sini ada istilah juga ya, dorsal punggung tangan dan volar ya, atau palmar. Ya. Ini palmar ya, atau volar sama ya. Jadi ini telapak tangan adalah volar, kalau istilah telapak tangan adalah palmar sebenarnya, tapi kalau kita sebut sebagai sisi volar depan, bukan anterior dan posterior ya. Kenapa? Tadi alasannya ya, bisa terbalik kiri kanan anterior posterior tidak jelas, jadi antara dorsal dan polar. Just lift your arms up and show me your elbows. Oke, ini So I'm just going to feel the temperature on both sides in your hands. Do you have any pain in your hands? Ya, tanyakan adakah nyeri atau tidak di ininya, di tangan, kemudian diraba untuk mengetahui suhu dengan membandingkan dengan sekitarnya. Kemudian dipalpasi pulsasi daripada nervus arteri ulnaris ataupun arteri radialis. Ya, itu tempat untuk meraba nadi. Raba tenar hipotenarnya, ya, sedikit. Ya, ada enggak apa? Bahan. Nah, ini bisa dirasakan atau tidak ya. Ya, itu ada gambar untuk persarafan sensoris ya, nervus radialis. Okay. I'm just going to press very gently on your joints. Let me know if it's painful. Ya, kadang kita harus melakukan palpasi dengan menekan untuk mengetahui ada nyeri atau tidak. I'm just going to feel each joint individually. Let me know if it's painful at all. Ini juga.
atau nyeri sendi. Ya, semua persendian dilakukan palpasi. I'm just going to have a feel of your elbows on both sides now. So if you can just put this elbow forward. Yeah, the other side. Just turn your hands over. Just make it feel smooth. Ya, untuk melihat fleksi daripada tangan, cukup pasien diminta untuk Just put your menggenggam. just Ya. like this and lift your elbows. Ya, prayer test, kebalikan daripada Valen test. Sekaligus kita menilai fleksi daripada wrist. I'm just going to Dan move your wrist ekstensinya. on both sides. Let me know Ya. if it's painful at all. Nah, kita gerakkan, ada enggak crepitus atau ada gerakan, ada bunyi-bunyi di dalam, kita bisa rasakan. I'm just going to test some of the movements in your hands now. So if you can lift your hands up and just spread your fingers. Abduksi, Okay, sorry. pushing them down. Nah, ini untuk bergeser ulnar, Pushing them down. ya kekuatannya ditekan saja terus. Just keep them spread. Ini untuk ulnar, nervus ulnaris. If you turn them over for me, put your thumbs to the ceiling. Nah, ini untuk kekuatan daripada medial nerve. Start pushing. Untuk Can you kekuatannya. squeeze my fingers tightly on both sides as much as you can? Just let go. It's fine. You just pinch my finger on both sides with your thumb and index. Good. Oke, ini untuk mengetahui kekuatan daripada nervus Now I ulnaris have juga. a coin. Just try and pick it up with one hand. Ya, ini teknik pemeriksaan untuk nervus I'm just going to tap your medianus. wrist now. Ini tinggal sign-nya, tinggal tes. Let's put your hands together again like this. Nah, ini paling tes. Just hold it there for 60 seconds. Itu untuk ekstremitas atas. Ya, dari video memang sedikit berbeda dengan di penuntun ya. Cuma nanti video yang dari fakultas akan sama dengan penuntun. Jadi ini hanya sebagai gambaran awal saja. Awal kita akan melakukan cara melakukan pemeriksaan itu seperti apa. Baik, ada pertanyaan Anda, Dek? Setelah ini apa, Dek? Karena saya lihat sudah 14.50, sedangkan waktu saya cuma 14.45. Padahal masih ada lagi satu ini, lebih banyak lagi. Bagaimana? Kita lanjut atau bagaimana dari ketua kelas? Tapi dok, mohon maaf dok, waktu Pak sudah selesai. Nanti minta tolong sampaikan ke dokter Fikar ya bahwa masih ada satu lagi. Saya sudah sampaikan. Sebenarnya untuk ini kan ada 4 keterampilan semuanya digabung menjadi satu. Jadi untuk 2 jam saja itu tidak cukup. Baik. Nanti mungkin untuk ekstremitas inferior nanti mintakan waktu sama dokter Fikar ya. Kapan? Mudah-mudahan ada kesempatan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu. Insya Allah, nanti kalaupun ada di pertemuan berikut bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Sampai dok. Terima kasih banyak, dok. Recording